Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Puspitasari, NIM 027 dari 2019A. Di sini saya akan presentasikan tentang sumber daya garam. Sumber daya garam, apakah itu? Laut memiliki banyak sumber daya alam, salah satunya adalah garam. Garam adalah salah satu komoditas yang seringkali digunakan manusia untuk memasak. Secara umum, garam merujuk pada suatu senyawa kimia dengan nama sodium klorida atau natrium klorida atau yang disingkat NaCl. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk menghasilkan dan bersuasembada garam. Sebagai tambahan informasi, Madura sebagai salah satu sentra garam di Indonesia berkontribusi sedikitnya sekitar 5% terhadap produksi nasional. Yang kedua, ada kebutuhan garam. Kebutuhan garam nasional dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam 2010, kebutuhan garam mencapai 3 ton, akan tetapi produksi garam tidak sejalan dengan kebutuhan. Penggunaan garam selama ini terkonsentrasi pada 3 bidang, yaitu bahan pangan, industri sebagai bahan baku maupun bahan bantu, dan bahan pengawet, menurut Prasetyaningsih tahun 2008. Yang ketiga adalah pemanfaatan garam. Garam merupakan komoditas yang cukup penting pada industri perikanan, terutama industri pengolahan hasil perikanan. Garam pada industri ini digunakan sebagai bahan penambah cita rasa dan sifat fungsional produk pada industri perikanan modern dan pembuatan ikan asin, fermentasi ikan pindang pada industri tradisional. Garam juga dimanfaatkan sebagai bumbu penyedap makanan yang sering kita jumpai di dapur dan sebagainya. Produksi garam. Produksi garam nasional berasal dari industri garam rakyat sebesar 70% dan PT Garam sebesar 30%. Produksi garam di Indonesia rata-rata 60 hingga 70 ton per hektar per tahun. Pada tahun 2011, produksi garam nasional ditargetkan mencapai 1,2 juta ton, akan tetapi angka ini masih lebih kecil daripada kebutuhan garam di Indonesia yang mencapai 3 juta ton per tahun. Maka dari itu, pemerintah mengimpor garam sekitar 1,6 juta ton per tahun. Berikut ini adalah pengembangan produksi garam di Indonesia. Yang pertama adalah aplikasi geomembran pada meja kristalisasi garam. Penggunaan geomembran untuk memproduksi garam di Indonesia dipelopori oleh PT Garam sejak tahun 2012 pada 3 lokasi, yaitu Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang di Pulau Madura. Cara ini mampu meningkatkan produksi garam hingga 40%. Geomembran yang sering dipakai dalam proses pembuatan garam adalah High Density Polyethylene atau disingkat HDPE dan Low Density Polyethylene atau LDPE. Bahan polietilen baik HDPE dan LDPE memiliki resistansi yang baik terhadap bahan organik yang berupa hidrokarbon, alkohol, maupun aldehide. Menurut segala tahun 2015, dibandingkan dengan produksi garam sistem konvensional, penggunaan geomembran pada meja kristalisasi garam memiliki keunggulan pada kenampakan visi garam yang lebih putih. Selanjutnya adalah teknologi Uller filter atau TUF. Merupakan suatu teknik pembuatan garam yang dikembangkan oleh Bapak Sanusi, seorang petambak garam dari Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Prinsip utama dalam teknik pembuatan garam ini adalah evaporasi air laut dengan bantuan sinar matahari yang dititikberatkan pada modifikasi lahan tambak yang berupa petakan kecil memanjang dengan kolam ulir dan kontrol kualitas air laut menjadi air tua. Upaya mengurangi unsur-unsur pengotor yang terkandung dalam air tua menjadi kontrol kualitas air laut hingga menjadi air tua dilakukan dengan cara meletakkan filter pada pintu masuk menuju kolam penampungan atau reservoir, kolam peminihan atau kondenser, dan meja kristalisasi atau crystallizer. Nah, kemudian ada struktur tambak TUF. Struktur utama tambak garam menggunakan TUF terdiri dari kolam penampungan yang berfungsi sebagai tempat awan mengalirkan air laut dan menampung air laut yang akan dievaporasi sebagai bahan baku garam. Kolam peminihan, tempat proses penuaan air laut dengan evaporasi sinar matahari, dan meja kristalisasi yang merupakan petakan-petakan di mana terjadi kristalisasi air tua dengan kepekatan 25 derajat BE menjadi kristal garam. Selanjutnya, ada proses evaporasi, mengalir dan saling berhubungan. Proses evaporasi dimulai dengan mengalirkan air laut dari kolam penampungan utama ke kolam ulir besar atau kecil. Air laut selanjutnya ditampung pada kolam penampung air tua dan selama di kolam penampungan air diproses penuaannya hingga 12 derajat BE sebelum dialirkan ke sistem
ulir kecil, ketinggian air dipertahankan antara 5 hingga 7 cm. Muara dari sistem ulir kecil adalah petak-petak meja garam dengan luasan 210 hingga 315 meter persegi. Selanjutnya, waktu pungut panen garam dilakukan setiap 10 hari. Kemudian ada proses filterisasi. Filterisasi ini merupakan langkah penyiapan kualitas bahan baku, baik air laut maupun air tua, dengan mengurangi material-material yang kemungkinan masih tercampur. Filter dikembangkan dengan memanfaatkan bahan alami dan mudah didapatkan, yakni ijuk, zeolit, arang batok, dan batu koral. Dan yang terakhir adalah rumah garam prisma. Tambak garam dengan metode prisma ini menggunakan geomembran sebagai dasar media lahan garam. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penguapan air laut, sedangkan atapnya dari plastik transparan untuk melindungi garam dari hujan. Rangka dari rumah garam prisma ini terbuat dari bambu yang kuat. Geomembran sendiri memiliki kelebihan tahan terhadap ultraviolet, tahan terhadap parutan kimia yang berbahaya, kedap air, kuat, performa jangka panjang yang stabil, fleksibel, serta memiliki elongasi yang cukup tinggi atau tidak mudah melar, sehingga dapat dikombinasi dengan berbagai desain struktur dan permukaan tanah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.